wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati para pejabat baik tingkat pusat maupun daerah, para narasumber dan hadirin peserta Kongres Pancasila tahun 2013 yang kami hormati. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Balai Senat Universitas Gadjah Mada pada acara Kongres Pancasila ke-5 tahun 2013 dengan tema Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila dalam menguatkan semangat keindonesiaan. Acara ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai hari ini tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2013. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Paduan Suara Gelora Bahana Patria berdiri sejak tanggal 14 Juli 1964. Dirjen Ki Priyo Dwiarso, Pembina Jenderal Yasno Sudarto. Tahun 1965 mendapat hadiah piano dari pemimpin besar revolusi Bung Karno. Kelangin kita Pancasila Lila Listara atau Pancasila Irama yang indah. Rangkaian lagu-lagu Ibu Pertiwi, Indonesia Pusaka, Api Kemerdekaan, Indonesia Jaya, dan Mars Pancasila. Kita sambut Paduan Suara Gelora Bahana Patria. Paduan Suara Gelora Bahana Patria mempersembahkan lagu kita Pancasila Lila Listara, karya Priyo Dwiarso. Kabut gelap menggelut bumi Nusantara.
Permata hijau kemilau membentang Nusa, namun penjajah angkara mencium wangi rempah-rempah, ditancapkan kukunya di tanah perawan Swarma Dipa. Akarnya menjalar menghisap darah Nabi Raya. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, malas intan yang ku kenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kilatan keringat di punggung petani, tanda bakti pertiwi. Namun, semua hasil bumi harus diserahkan VOC sebagai upeti. Rodi tanam paksa menjerat leher pribumi. Setiap nafas merdeka disapu politik divide et impera. yang tidur telah bangun. Kesadaran nasionalisme kultural terdalam sudah. Indonesia ku sadar tempat lahir berbeda. Indonesia tanah air beta, Nusantara Indonesia sejak dulu.
Sumpah Pemuda melahirkan sebuah bangsa Indonesia. Tiada lagi perjuangan sektarian kedaerahan. Bagai satu lidi terangkum, menyapu angkara, api kemerdekaan menyala membakar Nusa. Proklamasi pernyataan mandiri atas nama bangsa Indonesia. Halangan demi halangan menghadang republik ini. Pemberontakan Madiun, RMS, DITI, PRRI Permesta, G30 SPKI. Pengkhianat proklamasi harus dihadapi tanpa toleransi. Pertahankan pilar dan teguhkan keutuhan menuju cita bangsa bermartabat. Indonesia Jaya. Bukanlah suatu
dahani. Aliran darahku adalah anak sungai pegunungan. Semangatku adalah gelombang samudera. Kan ku bela tegaknya Pancasila, fondasi Republik tercinta. Terima kasih paduan suara Gelora Bahana Patria yang sudah kita saksikan bersama, luar biasa. Dan kalau kemarin di saat kursus Pancasila ini sudah beberapa mendapatkan CD rekaman paduan suara Gelora Bahana Patria. Kemudian perlu kami informasikan bahwa di meja luar, di meja resensi sudah disiapkan CD rekaman dari paduan suara Gelora Bahana Patria. Jadi yang ingin mendapatkan CD-nya nanti bisa untuk berkunjung di meja resensi. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah. Ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini Kongres Pancasila kelima tahun 2013 yang berlangsung di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, ruangan yang sangat bersejarah, kemudian berada di gedung pusat Universitas Gadjah Mada. Dan agar pelaksanaan acara bisa berlangsung dengan lancar dan hikmat, oleh karena itu marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan laporan pelaksanaan Kongres Pancasila kelima tahun 2013 oleh Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Sucito. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang terhormat Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Pratikno M. Sosesti, yang terhormat para wakil rektor di lingkungan Universitas Gadjah Mada, yang terhormat pimpinan Majelis Wali Amanah Senat Akademik Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Dekan
di lingkungan Universitas Gadjah Mada, yang terhormat para sesepuh dan tim ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, yang terhormat para narasumber, tamu undangan, beserta Kongres Pancasila kelima yang berbahagia. Diawali dengan memanjatkan puji syukur, Alhamdulillahirrabbilalamin, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini berkumpul di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, tempat yang indah dan nyaman ini, untuk bersama-sama menyelenggarakan dan mengikuti Kongres Pancasila 5. Sebelum Kongres Pancasila 5 ini nanti resmi dibuka, izinkan saya selaku Kepala Pusat Studi Pancasila dan selaku Ketua Panitia melaporkan hal-hal sebagai berikut. Kongres Pancasila 5 ini merupakan rangkaian dan kesinambungan dari penyemaian ide dan gagasan yang telah diselenggarakan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 diselenggarakan Simposium Nasional Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa. Kemudian tahun 2007 diadakan Saresian Pancasila dengan tema aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam ilmu hukum dan sistem perundang-undangan Indonesia. Kemudian dilanjutkan tahun 2008 Seminar Pancasila. Dari 3 tahun berturut-turut tersebut, semangat peserta untuk hadir bukannya semakin sepi, tetapi semakin antusias. Melihat antusiasme dan semangat yang tinggi tersebut, akhirnya kami dengan peserta bersepakat dan memberanikan diri mengagendakan Kongres Pancasila untuk tahun selanjutnya. Dan alhamdulillah, Kongres Pancasila pertama terselenggara di Yogyakarta 2009. Saat itu berhasil dilaksanakan dan telah menghasilkan deklarasi Bulat Sumur yang antara lain berisi pernyataan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Oleh karenanya, Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolak ukur moral bagi penyelenggara negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, pemerintah harus bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Negara harus bertanggung jawab untuk senantiasa membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga. Pada Kongres Pancasila 2 tahun 2010 di Denpasar, Bali, telah dihasilkan deklarasi Denpasar yang antara lain berisi perlunya membentuk rumah hukum Pancasila dengan upaya yang lebih progresif dalam merestorasi hukum di Indonesia. Dinyatakan pula tentang perlunya institusi yang mempunyai legitimasi di tingkat nasional yang melindungi, mengkaji, dan mengembangkan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka. Hal ini dipandang sangat penting untuk mencegah generasi Pancasila yang hilang. Dari berbagai keprihatinan yang muncul, sebagaimana tercermin dalam 2 deklarasi di atas, Kongres Pancasila 3 di Surabaya 2011 mengarah pada penggalian dan pencarian model-model pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan pelembagaannya.
Saat itu antara lain dideklarasikan bahwa nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bangsa sangat tergantung pada pembudayaan Pancasila dari generasi ke generasi secara berkesinambungan. Sehubungan dengan itu, maka direkomendasikan politik pendidikan nasional harus berdasarkan Pancasila. Mata pelajaran Pancasila secara mandiri harus dimasukkan ke dalam kurikulum di seluruh lapis jenjang dan jalur pendidikan dan didukung dengan kebudayaan Pancasila yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan. Kita bersyukur bahwa tentang kelembagaan yang diberikan tugas khusus untuk mengawal Pancasila, sebagaimana juga direkomendasikan Kongres Pancasila ketiga saat itu pada tanggal 26 Februari 2013 yang lalu, telah diresmikan oleh Bapak Presiden Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua Bogor. Saat ini Pusat Studi Pancasila UGM bersama-sama Mahkamah Konstitusi dan beberapa pakar perguruan tinggi sedang menyiapkan kurikulumnya agar ke depan lembaga ini mampu berkiprah secara luas, dinamis, dan kontekstual. Pusat Studi Pancasila UGM akan konsisten memberikan kontribusi maksimal agar pusat pendidikan Pancasila dan konstitusi itu dapat eksis dan efektif mengemban amanah yang diberikan oleh bangsa dan negara dalam pendidikan Pancasila itu. Bapak Pimpinan MPR, Bapak Rektor, dan hadirin yang terhormat, atas dasar perkembangan tematik yang didalami dan dielaborasi pada kongres-kongres Pancasila sebelumnya, sekaligus untuk meningkatkan progres substantifnya, maka Kongres Pancasila 5 2013 kali ini mengambil tema strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat keindonesiaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kongres ini adalah: pertama, meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan peran aktif seluruh komponen bangsa dalam rangka pelembagaan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang penuh kemandirian. Dua, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif keindonesiaan. Tiga, mewujudkan strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif keindonesiaan yang secara lebih konkret, implementatif, dan operasional. Kongres kali ini mengundang lebih dari 500 orang yang terdiri dari akademisi, praktisi, guru pendidikan kewarganegaraan, perwakilan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat dari seluruh Indonesia. Kongres ini akan berlangsung 2 hari, yakni tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2013. Pada hari pertama akan dipaparkan pemikiran-pemikiran para narasumber tentang strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat keindonesiaan dalam bidang pendidikan, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Para narasumber berasal dari akademisi maupun praktisi yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Untuk hari kedua, sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat atas perhatian dan kepeduliannya kepada Pancasila, akan didiskusikan sebanyak 124 call paper dari peserta kongres dari berbagai kalangan dan profesi. Bapak Pimpinan MPR RI, Bapak Rektor, hadirin yang terhormat,
Perlu kami laporkan juga bahwa selain Kongres Pancasila 5 hari ini, sejumlah kegiatan lain pada bulan ini telah diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM. Kami menyebutnya sebagai Bulan Pancasila 2013. Kegiatan itu antara lain Sarasehan Kurikulum 2013 dan Kursus Pancasila yang diselenggarakan kemarin di tempat ini. Kita ingat, sesuai dengan amanat Kongres Pancasila 4, mestinya Kongres Pancasila 5 ini diselenggarakan di Palembang, bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya. Ibarat patah maksud hati membawa gunung, apa daya tangan tak sampai. Setelah kami melihat dan mengecek persiapan maupun kondisi sosial, politik, keuangan, dan berbagai hal lain, sampailah pada kesimpulan agar Kongres dapat berjalan lancar dan tetap berada dalam koridor ilmiah, maka Kongres dipindahkan ke Yogyakarta. Telah menjadi komitmen Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, semua kegiatan terkait Pancasila selalu diselenggarakan sebagai kegiatan ilmiah, diselenggarakan di dalam kampus dan steril dari intervensi politik praktis. Kongres kali ini pun berada dalam koridor ilmiah. Oleh karenanya, kami mohon dengan hormat dan sungguh-sungguh agar para pembicara, para narasumber, dan peserta menepati rambu-rambu ilmiah ini. Hanya dengan cara demikian kami yakin Pancasila senantiasa tetap berada dalam kemurnian. Pembatalan penyelenggaraan Kongres Pancasila di Palembang secara mendadak oleh rekan kami dari Universitas Sriwijaya, alhamdulillah dapat kami sikapi dengan bijak bersama seluruh jajaran Pusat Studi Pancasila UGM. Keputusan pemindahan tempat yang amat mendesak itu hanya 2 minggu dari hari ini menjadikan Pusat Studi Pancasila UGM harus bekerja keras, banting tulang, Bandung Bondowoso. Syukurlah dalam kesempatan itu Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan berbagai pihak setia menemani kami, memberi dukungan moral, pemikiran, arahan, bahkan dukungan dana. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Kongres Pancasila akhirnya terselenggara seperti saat ini. Secara tulus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada MPR RI atas kerjasama yang baik untuk yang kesekian kalinya. Ucapan terima kasih juga secara tulus kami sampaikan kepada Bapak Rektor, yang kalau dibilang dadanya Pak Rektor itu di dalamnya ada tulisan Pancasila. Begitu juga kepada Bapak Wakil Rektor, Bapak Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para donatur yang tidak mau disebut namanya, para wartawan, Harian Kedaulatan Rakyat, para staf Pusat Studi Pancasila UGM, dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tidak lupa kepada paduan suara Gelora Bahana Patria yang selama 3 hari berturut-turut menggemakan lagu-lagu yang amat merdu, menyentuh kalbu Pak Guru Perindu. Sehingga dengan seperti itu para peserta tak tahan menitikkan air mata karena memang keindahannya. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum sambutan dan laporan ini kami akhiri, mohon perkenan kiranya Bapak Rektor berkenan memberikan sambutan, dan kepada Bapak Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili berkenan pula menyampaikan keynote speech sekaligus membuka kongres ini dengan resmi. Selamat berkongres, selamat menikmati kesejukan dan keindahan kampus UGM, dan seusai kongres ini selamat berbelanja di Beringharjo dan jalan-jalan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Susito. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Pratikno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ahmad Sahanudin, Pak Jafar, Bu Erna, Bu Mardiana, Pak Abdul Qadir, senior-senior saya, Bapak Ibu hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di Universitas Gadjah Mada pada hari yang sangat bersejarah pada hari ini dan besok. Saya ingin menegaskan atas nama keluarga Universitas Gadjah Mada sangat menyambut gembira kehadiran Bapak Ibu dan UGM secara tegas menyatakan dirinya sebagai Universitas Pancasila. Itu tertera di dalam statuta pendiriannya dan sampai sekarang itu dinyatakan secara tegas dalam jati diri Universitas Gadjah Mada. Tentu saja tugas kami adalah bukan semata-mata, memang ini salah satu yang penting, tentu saja yang utama adalah mencetak lulusan pribadi-pribadi yang Pancasilais. Tetapi tugas kita lebih berat daripada itu, mencetak individu-individu yang Pancasilais tidak cukup kalau kita tidak membangun sistem yang Pancasilais pula. Rasanya sangat berat seandainya kita ingin membangun manusia Indonesia yang berketuhanan kalau rumah ibadah tidak tersedia. Amatlah sulit kita untuk membangun persatuan Indonesia ketika infrastruktur komunikasi, transportasi, pendidikan yang mempersatukan anak bangsa tidak berhasil kita bangun. Rasanya tidak mungkin kita cukup membangun Indonesia yang berkeadilan dengan menyediakan insan-insan yang berpancasila tanpa membangun sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem hukum yang berkeadilan. Universitas Gadjah Mada memaknai tanggung jawab terhadap Pancasila lebih dari sekedar mencetak insan-insan Pancasila, tetapi membangun sistem yang Pancasilais. Oleh karena itu kami selalu merasa tidaklah cukup pendidikan Pancasila, apalagi pembudayaan Pancasila dicapai melalui mata kuliah Pancasila. Justru kurikulum kita, kehidupan sosial di dalam kampus, aturan interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antara masyarakat kampus dengan luar kampus, itu semuanya harus Pancasilais. Ini adalah tugas berat kita bersama untuk menjadikan sistem ekonomi Pancasilais, sistem politik Pancasilais, sistem pelayanan kesehatan yang Pancasilais, bahkan industri obat yang Pancasilais. 96% bahan baku obat kita impor. Sementara Indonesia adalah negara kedua terkaya dengan keanekaragaman hayati. Rasanya sistem itu sama sekali tidak Pancasilais. Nah, oleh karena itu membudayakan Pancasila
membawa nilai Pancasila kepada pribadi kita masing-masing, kepada generasi muda kita. Tetapi kita juga harus mampu bersama-sama membangun sistem kehidupan yang Pancasilais. Itulah yang kita coba terus-menerus lakukan atas dukungan Bapak Ibu. Bersama dengan Bapak Ibu, semoga apa yang kita cita-citakan ini berhasil. Saya senang hari-hari ini masyarakat kita, senior-senior kita sangat aktif. Beberapa waktu yang lalu kita menyelenggarakan Pilihan Nanas juga sedang melakukan refleksi bagaimana membangun Indonesia yang lebih mandiri ke depan. Besok Asosiasi Profesor Indonesia juga menyelenggarakan sebuah kongres konferensi di Jakarta. Intinya juga sama, merefleksikan bagaimana kita membangun sistem yang Pancasilais. Gerak anak-anak bangsa dari seluruh penjuru Nusantara ini semoga membangkitkan semangat kita, menemukan sinergi kita, dan menemukan jalan untuk membawa Indonesia yang lebih Pancasilais dalam kehidupan sehari-hari kita, di jantung kehidupan kita. Saya kira sekali lagi terima kasih atas dukungan komitmen dari Bapak Ibu pimpinan MPR, Bapak Ibu dari senior, beliau dari DPD, ini jaringan Pak Didik di Yogyakarta, Bapak Ibu seluruh hadirin yang telah jauh datang ke Jogja. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan memperoleh kemudahan dari Allah SWT untuk membawa Indonesia menjadi pemimpin masyarakat internasional ke depan dengan Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti keynote speech dan pembukaan Kongres Pancasila kelima oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Ahmad Farhan Hamid MS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin sampaikan salam hormat, permintaan maaf dari Ketua MPR Bapak Haji Muhammad Taufik Kimas. Seharusnya beliau sendiri akan datang kemari, tapi seperti kita ketahui ada serangkaian kegiatan mulai akhir Mei hingga awal Juni. Besok ada kegiatan khusus di ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Bapak Kemas akan menghadiri acara itu dan kondisi kesehatan beliau tidak bisa melakukan penerbangan dalam satu hari lebih dari satu destinasi. Berbagai dapat di samping saya tadi sebenarnya kongres sudah selesai. Ketua Pusat Studi menyampaikan beberapa kesimpulan dan gagasan. Tadi paduan suara yang sudah tanya sejak 1968 sudah membawa kita ke sebuah suasana yang amat mempesona terhadap masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Namun kewajiban saya untuk menyampaikan beberapa titik pokok dalam menyambut Kongres 5 Pancasila di Universitas Erlangga mengharuskan saya juga menyampaikan pokok-pokok pikiran. Yang saya hormati pimpinan tim kajian sistem ketatanegaraan Indonesia yang membantu pimpinan negara ini, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Jafar Hafsah. Sepatutnya juga dengan kita Bapak Insinyur Ruli Khairul Azwar. Kemudian para ketua fraksi, juga kelompok anggota MPR atau yang mewakili, teman-teman anggota majelis yang terhormat, yaitu Bapak Bukhari Yusuf, Bapak Abdul Qadir Karding, Ibu Irna Narulita, Ibu Mardiana Indra Swati yang telah menyempatkan hadir dalam kongres yang kita selenggarakan pada hari ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Kuala, maaf, saya dari Aceh Pak. Untuk meringankan Bapak Rektor bahwa
yang hadir di sini adalah orang yang paling ujung di Pulau Sumatera. Sekali lagi mohon maaf, Saudara Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Pratikno, Ketua Pusat Studi yang tadi sudah memberikan sambutan, saudara narasumber, peserta Kongres Pancasila, undangan dan para hadirin sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sekali lagi bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan Kongres Pancasila yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dengan tema Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam menguatkan semangat keindonesiaan. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2013 ini MPR RI sengaja melaksanakan kegiatan Kongres Pancasila di Yogyakarta bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu rangkaian kegiatan MPR dalam rangka memperingati pidato Bung Karno tanggal 1 Juni tahun 1945 yang akan dilaksanakan besok di MD Flores, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, atas nama pimpinan majelis, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Dr. Pratikno, beserta seluruh jajaran Sekuritas Akademika atas kerjasama yang baik ini, dan berharap penyelenggaraan Kongres akan berlangsung dengan sukses. Sesuai dengan tema yang akan kita diskusikan, saya memandang bahwa Kongres Pancasila pada tahun ini memiliki nilai yang sangat strategis, karena yang akan dibahas adalah norma fundamental bagi kokoh berdirinya sebuah bangsa, yakni falsafah, ideologi, dan dasar negara Pancasila. Menjadi momentum yang sangat penting yang akan menggugah kesadaran kita semua sebagai warga bangsa untuk memperteguh ikhtiar dalam merawat keindonesiaan kita melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai jati diri bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan forum yang amat mulia ini media untuk bertukar pikiran, menyampaikan gagasan secara bebas, melakukan refleksi terhadap perjalanan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sekaligus melakukan proyeksi idealitas kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa depan sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, peluang, dan tantangan zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa suasana kebersamaan untuk menguatkan semangat keindonesiaan kita juga tengah dirasakan oleh masyarakat di MD Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini melalui serangkaian kegiatan untuk memaknai kembali sejarah panjang proses kelahiran filosofi bangsa kita, Pancasila, melalui perenungan mendalam seorang anak bangsa yaitu Bung Karno. Oleh karena itu, apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Budiono, yang tengah dan terus melakukan upaya revitalisasi beberapa situs Bung Karno di kepulauan tersebut, antara lain Rumah Pengasingan dan Taman Rendo, tempat Bung Karno melahirkan pemikiran-pemikiran nilai kebangsaan sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila. Kebesaran dan kemajemukan bangsa Indonesia merupakan ekstraksi pemikiran Bung Karno sejak tahun 1934 hingga tahun 1938 saat beliau diasingkan pemerintah kolonial Hindia Belanda di MD
Pulau Flores. Suasana kebatinan, hidup rukun dalam keberagaman suku dan agama di Flores tersebut itulah yang antara lain mengilhami lahirnya gagasan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang kemudian hari diberi nama Pancasila. Sebagai pengantar diskusi, saya mengajak kepada semua kita untuk membuka kembali ruang pemikiran kita akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya, maupun di bidang kehidupan sosial lainnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika dan moral yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya juga telah tertuang dalam ketetapan MPR RI nomor Romawi 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang meliputi etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika keilmuan, etika lingkungan, serta etika penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, ketetapan MPR tersebut yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan hendaknya menjadi rujukan etika dan moral dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang politik dan pemerintahan, nilai-nilai Pancasila harus dapat memberi perspektif etika dan moral politik serta pemerintahan yang lebih demokratis. Namun demikian, tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan politik dan pemerintahan kita saat ini sebahagiannya telah terdistorsi oleh konflik of interest yang merusak sendi-sendi politik dan pemerintahan serta mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Konflik kepentingan antar kelompok juga telah mendorong tumbuh suburnya kehidupan politik transaksional, politik uang yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, bahkan tidak jarang memicu perpecahan, konflik vertikal maupun horizontal di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, menurut hemat kami, nilai-nilai Pancasila menjadi jawaban yang tepat yang dapat memandu secara moral dan etis keberagaman aspirasi politik dan kepentingan masyarakat, sehingga konflik kepentingan dapat diletakkan dalam koridor norma hukum yang semestinya, tidak dengan cara-cara kontraproduktif yang merugikan masyarakat. Dalam bidang hukum, nilai-nilai Pancasila juga harus memberi perspektif etik dan moral dalam penegakan hukum, baik dalam aspek substansi, struktur maupun kultur hukum. Mengikut ketetapan MPR RI nomor 18 tahun 98, Pancasila adalah dasar negara dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan memberikan landasan moral dan etik dalam pelaksanaan maupun pengawasannya, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tentu saja, pembenahan moralitas berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum bukan hal yang mudah, karena membutuhkan keteladanan yang nyata dari para legislator, eksekutor, dan yudikator yang memiliki integritas, komitmen, dan tanggung jawab terhadap pembangunan hukum nasional yang berkeadilan. Dalam perspektif ini,
Tidak berlebihan kiranya apabila kami ingin menitipkan kepada Rektor UGM. Banyak sekali alumni UGM terlahir sudah sebagai legislator, sebagai eksekutor, dan sebagai indikator. Apabila dipandang mereka telah berbuat jauh dari prinsip-prinsip Pancasila, mungkin tidak berlebihan apabila Rektor memanggil alumni-alumninya itu sekali lagi mengajak silaturahmi lah kita katakan alumni-alumninya itu untuk memberi teguran. Mereka lahir dari kampus Universitas Pancasila. Kembalilah engkau kepada garis yang sudah dibuat itu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam bidang perekonomian, nilai-nilai Pancasila juga dapat memberikan perspektif positif jika kita semua memiliki komitmen melaksanakan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR RI nomor 16 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, yaitu sebagai pelaksanaan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem perekonomian nasional harus berorientasi pada kepentingan rakyat yang notabene kita catat sebagai demokrasi ekonomi. Roda perekonomian nasional tidak boleh mutlak berada pada negara layaknya negara-negara sosialis, juga bukan pada korporasi pemilik modal seperti negara-negara liberal, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang berpihak kepada seluruh rakyat. Di sini kita mesti mencatat bahwa apabila kemiskinan masih merajalela, kita sudah gagal dalam menerapkan demokrasi ekonomi yang berbasis kepada nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang sosial budaya, nilai-nilai Pancasila juga menjadi perspektif etik dan moral dalam kehidupan sosial dan keberagaman budaya bangsa kita. Globalisasi dan perdagangan bebas telah memberikan pengaruh yang besar dan signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya kita, yang membuat bangsa ini berada dalam posisi yang dilematis, kadang-kadang anomali. Menurut hemat kami, nilai-nilai Pancasila adalah penyaring yang tepat bagi derasnya arus progresivitas negatif globalisasi dunia, dan nilai-nilai yang akan menjadi pemandu kehidupan sosial budaya kita agar tetap berada pada trek keindonesiaan dan jati diri bangsa. Hadirin yang kami hormati, sebagai bangsa yang besar dan majmuk, eksklusivitas keberagaman yang kita miliki sungguh rentan terhadap konflik dan isu-isu, baik berdasarkan kesukuan, berdasarkan agama, maupun antar golongan. Berbagai konflik dapat saja terjadi, baik vertikal maupun horizontal, antar masyarakat, kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan akhir-akhir ini antar aparat keamanan. Lebih tegas saya kita katakan antar TNI dan Polri. Tentu ini menjadi fenomena sosial yang harus menjadi perhatian kita, karena apabila tidak kita tangani secara serius, fenomena semacam ini akan mengancam keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Kami memandang pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat penting, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, serta bidang-bidang lainnya. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus menjadi proses yang dilaksanakan secara terus-menerus tanpa henti, karena Pancasila harus kita posisikan
sebagai ruang kehidupan agar kita tetap utuh sebagai bangsa yang mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Kami meyakini bahwa sebagai ideologi terbuka, Pancasila akan mampu secara dinamis merespon setiap perubahan dan tuntutan zaman dalam berbagai dimensi kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan kita. Karena seperti kita ketahui bersama, berulang kali sejarah telah membuktikannya. Berangkat dari semangat yang sama untuk merawat Indonesia kita, maka MPR sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tengah dan terus memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akhir-akhir ini setelah sedikit diperluas maknanya diberi istilah 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terhadap istilah ini, pimpinan MPR amat lega apabila memang masih ada perbedaan pandangan di tengah masyarakat, termasuk masyarakat akademis, tetapi sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat istilah itu sebagai sesuatu yang sakral, tidak boleh diganggu-gugat. 4 pilar itu adalah Pancasila sebagai dasar, kami ulangi, sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat yang mempersatukan bangsa kita dalam kemajemukan. Hadirin yang saya hormati, terminologi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus kita pahami secara kontekstual sebagai metode pemasyarakatan untuk membangkitkan kembali semangat menjaga keindonesiaan kita, jati diri bangsa kita, yakni nilai-nilai Pancasila yang ditengarai mulai redup pada akhir-akhir ini, khususnya pasca era reformasi. Oleh karena itu, atas nama pimpinan majelis, kami mengajak kita semua untuk lebih memfokuskan perhatian pada ikhtiar kita bersama untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu, agar maksud dan tujuan Indonesia merdeka dapat terwujud dengan nilai-nilai dasar dan jati diri bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka pembudayaan nilai-nilai Pancasila, kami juga memandang penting untuk memikirkan kembali perlunya lembaga khusus yang menangani pembudayaan nilai-nilai Pancasila sebagai pengganti lembaga BP7 beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah dicabutnya ketetapan MPR nomor Romawi 2 tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan pembubaran lembaga BP7, tidak ada lagi lembaga negara yang secara khusus melaksanakan fungsi pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Gagasan ini mungkin juga muncul di tengah-tengah masyarakat, tetapi secara formal pimpinan majelis sudah mensuarakannya sejak tahun 2010 dan secara resmi sudah pernah disampaikan kepada pimpinan negara, Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, harapan kami Forum Kongres Pancasila ini akan melahirkan sejumlah gagasan penting dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan semangat Indonesiaan melalui upaya merumuskan strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan
atas nama pimpinan dan anggota majelis, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Gadjah Mada beserta seluruh jajaran sivitas akademika dan kepada para peserta kongres yang datang dari seluruh pelosok Indonesia. Saya mengucapkan selamat berkongres. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Kongres Pancasila dengan tema Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila dalam mengeluarkan semangat keindonesiaan secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS pimpinan MPRN. Dan selanjutnya akan dilaksanakan tukar-menukar cenderamata antara pimpinan MPRN dan Rektor Universitas Gadjah Mada. Kami silakan kepada Bapak Profesor Dr. Pratikno dan Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS, yang akan diawali dengan penyerahan cenderamata oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, diterima oleh pimpinan MPRN. Kemudian cenderamata berikutnya dari pimpinan MPRN diterima oleh Rektor Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki diskusi panel pertama tentang strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila di bidang pendidikan dan budaya dalam perspektif keindonesiaan, kepada Bapak Ibu disilakan untuk minum teh ataupun kopi. Ini waktunya 10 menit, nanti pada pukul 9.45 nanti dimohon untuk kembali ke ruangan ini. Dan perlu kami sampaikan, saat ini live streaming program 1 RRI Yogyakarta. Jadi yang tidak bisa hadir di sini bisa klik di rri.id. Jadi keluarga-keluarga yang di daerah barangkali bisa diberikan informasi. Silakan kepada Bapak Ibu. Dan perlu kami sampaikan, barangkali untuk HP dan sebagainya atau barang-barang berharga tidak usah ditinggal di kursi, sebaiknya diamankan sendiri-sendiri. Silakan kepada para peserta kongres untuk minum teh ataupun kopi yang sudah disiapkan di lobi sebelah utara, dan nanti masuk ke ruangan ini pada pukul 9.45. Terima kasih.